Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 28 September 2024 dalam pekan biasa ke-25 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Maria Jesi, Mazmur dilantunkan oleh Gregorius Yonatan, dan renungan ditulis oleh Stefanus Joko Triantoro. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Putramu Yesus Kristus telah menjadi sabdamu yang hidup. Sabda yang menjadi pedoman keselamatan dan hidup kami. Terima kasih Bapa atas segala rahmat yang sudah Kau curahkan kepada kami, sehingga kami dapat mendengar dan melaksanakan sabdamu pada hari ini. Berkatilah kami sehingga sabdamu dapat menjadi jiwa bagi pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Pengkhotbah, bab 11 ayat 9, dilanjutkan dengan bab 12 ayat 8. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bergembira pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hati dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu, dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena masa muda dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tiada kesenangan bagiku di dalamnya, sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan wanita-wanita penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Sebelum pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi wanita tunduk. Sebelum orang menjadi takut berdiri di ketinggian, dan ketakutan ada di jalan. Sebelum pohon badam berbunga, dan belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah kesia-siaan. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan, Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Hanya dengan berkata, "Kembalilah hai anak-anak manusia." Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, atau seperti 1 giliran jaga di waktu malam. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Engkau menghanyutkan manusia seperti orang mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi tumbuh dan berkembang, di waktu petang sudah lisut dan layu. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hayat. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan kami teguhkanlah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Haleluya, haleluya, haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 9 ayat 43b sampai 45. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan.
Memahami Sabda Allah. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita membaca Injil, seringkali kita tidak mampu memahami apa yang disabdakan Allah. Kita tidak mengerti apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus berkata, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Pernyataan ini sungguh tidak masuk akal bagi para murid-Nya. Mereka tidak mengerti makna dari pernyataan itu. Para murid dan kita tidak mengerti mengapa Tuhan Yesus mengatakan hal itu. Karena bagi mereka, Tuhan Yesus adalah Raja yang penuh kuasa yang mampu melakukan banyak mukjizat. Tentunya Tuhan Yesus dengan segala kuasanya tidak mungkin dikalahkan oleh manusia. Para murid berpikiran bahwa Tuhan Yesus adalah calon raja penguasa Israel yang akan mengembalikan masa keemasan Israel. Menurut mereka, tidak mungkin Tuhan Yesus akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Memang, Tuhan Yesus mempunyai kuasa ilahi dan berkuasa mutlak atas seluruh isi bumi. Namun, Ia justru menyerahkan dirinya kepada manusia yang lemah. Tentu saja akal sehat kita sulit menerimanya. Tetapi itulah faktanya. Tuhan Yesus tahu isi hati para murid-Nya. Ia membangunkan mereka dari mimpi tentang kerajaan duniawi. Harapan akan kerajaan duniawi membuat mereka dan kita tidak mampu memahami maksud perkataan Tuhan Yesus. Pengharapan yang salah itulah yang membutakan pikiran mereka dan kita. Seharusnya pengharapan sejati pengikut Yesus adalah kehidupan kekal di surga. Dalam hidup ini, kita ingin segala sesuatu berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Ketika ada peristiwa yang tidak kita inginkan, seringkali kita tidak bisa menerimanya. Hal ini sama seperti yang dialami para murid. Mereka tidak bisa menerima kenyataan pahit tentang nasib sang guru. Akan tetapi, justru di balik semua peristiwa pahit yang kita alami, ada kemuliaan Allah yang menunggu untuk terjadi. Sesudah sengsara dan wafatnya, Yesus bangkit dengan mulia dan mengalahkan maut. Tanpa sengsara dan wafat Kristus, tidak pernah ada berita tentang kebangkitannya yang mulia. Karena itu kita perlu terus belajar memahami maksud Allah melalui hidup kita dengan mendengarkan firman-Nya. Firman inilah yang akan membentuk pengharapan sehingga kita tidak salah menilai tentang maksud dan tujuan Allah Bapa bagi kita. Untuk menangkap apa yang Allah Bapa kehendaki atas hidup kita bukanlah perkara yang mudah. Juga ketika kita membaca sabdanya, tidak serta-merta kita mampu menangkap maksud dan isinya. Apalagi bila pikiran dan jiwa kita masih dipenuhi oleh hal-hal duniawi. Apa yang kita baca dengan apa yang kita pikirkan dan alami seringkali dirasa tidak saling berkaitan. Akibatnya, sering sabda Allah tidak berbicara dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat itu juga kita harus memahami dan mengerti apa yang kita baca dalam kitab suci? Injil Lukas hari ini menunjukkan bagaimana para murid tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan.
Para murid yang saat itu langsung mendengarkan sabda Tuhan Yesus tidak mampu memahami apa yang dikatakannya. Mereka juga tidak berani menanyakannya. Para murid baru mulai mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan setelah mereka melihat sendiri peristiwa penyiksaan Tuhan Yesus, penyalipannya di Golgota, dan kebangkitannya. Dalam hal ini, Roh Kudus membukakan mata hati dan pikiran mereka. Ada jeda waktu yang cukup lama bagi mereka untuk mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan sampai mereka mengalaminya sendiri. Seperti itulah perjalanan iman kita, perjalanan yang terus mengalir untuk akhirnya menemukan arti dan maknanya. Semoga kita tidak pernah berhenti untuk terus membaca dan mendengarkan sabdanya, walaupun mungkin belum mengerti arti dan maknanya. Suatu saat, Tuhan Yesus sendiri yang akan membuat kita mengerti apa yang disabdakannya. Hidup hanya sekali. Waktu tak akan kembali. Jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Marilah berpikir bagaimana memanfaatkan waktu dan kesempatan dalam hidup ini untuk sesuatu yang berarti. Penuhilah kehidupan dengan kegembiraan dan perbuatan baik. Tuhan Yesus dengan berbagai cara memperkenalkan Allah Bapa kepada para murid-Nya dan menyatakan jalan hidup yang ia alami sebagai bentuk ketaatan kepada Bapanya. Mengenal, mengerti, dan mengimani bukanlah suatu hal yang gampang dan sekali jadi. Pemberitahuan Tuhan Yesus tentang penderitaannya merupakan suatu kabar yang sulit dimengerti oleh para murid. Misteri itu menjadi sesuatu yang tersembunyi dan tak dapat dipahami. Kita tidak tahu berapa lama waktu yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Marilah kita pakai untuk mengenal Dia lebih dalam dan untuk mengimani Dia lebih teguh. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, nyatakanlah diri-Mu kepada kami, agar kami semakin mengenal Engkau, dan biarlah waktu demi waktu yang Kau berikan kepada kami menjadi kesempatan untuk merasakan dan mengalami perjalanan bersama-Mu menuju hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.